kita udah sampai di Kopi Ampirono dan kita bakalan nunggu ownernya. Jadi aku bakal ketemu sama ownernya hari ini. Jadi sambil nunggu ownernya kita lihat pemandangan di sana bagus banget. Oke, abis ini aku udah pesen menu sih, terus nanti kita nunggu makanannya datang, habis itu nunggu ownernya datang, baru kita ngelakuin kayak seri. Oke. Nah, kita udah habis, baru ingat mau buat dulu. Kalian udah makan mana? Oke, guys, jadi masnya sudah datang yang aku bilang tadi, yaitu owner dari Kopi Ampirono, dan kita bakalan sharing santuy mas di sini. Jadi nanti aku kasih pertanyaan dan ya sharing-sharing aja. Jadi masnya boleh jawab di sini, kalau nggak jawab nggak apa-apa gitu. Ya, oke. Jadi pertanyaan yang pertama, yang paling utama itu berdiri sejak kapan Kopi Ampirono ini, atau sejarahnya itu gimana mas? Kopi Ampirono itu berdiri setelah Lebaran 2019. 19. Ini Kemarin berarti. Oke. Belum 1 tahun sih, kita baru 7 Juni kalau nggak salah. Oke. Hari Jumat 7 Juni 2019 kalau nggak salah ya. Ya. Gitu sih. Ya kurang lebih kayak gitu. Oke. Terus kan pasti kalau ada seorang wirausaha itu pasti mungkin banyak usahanya. Nah ini menurut masnya usaha yang keberapa? Ini yang ke beberapa sih. Oh yang keberapa? Oke, berarti banyak ya. Ke beberapa. Oke. Terus kan termasuk unik sih ya kalau ada yang menurutku di Kulon Progo yang terbuka ini baru ini sih. Nggak tahu yang lainnya. Ya sebenarnya banyak sih, daerah Kulon Progo itu banyak yang tempatnya juga bagus, cuman nggak ke explore gitu. Iya. Nah kita saya di sini kan lebih ya dimaksimalin aja sih apa yang ada di sini, ya udah kita up gitu. Jadi biar teman-teman juga tahu, nanti ya tamu juga tahu, biar tamu sendiri yang menilai. Menilai ya. Ya mereka senang ya balik lagi, ya enggak. Terus kenapa masnya itu memilih tempatnya untuk buka usaha itu di sini? Ini secara kebetulan sih sebenarnya. Oh kebetulan, oke. Secara kebetulan ya mungkin rezekinya di sini ya alhamdulillah dapat tempat yang bagus juga, ya kenapa nggak dimaksimalin gitu. Kayak gitu sih mbak. Dulu ini berarti nyari kesana kesini gitu apa gimana? Tempat ini kalau untuk tanahnya 2000 udah lama sih mbak, ini dari 2014 sih. Oke. Cuman baru dibangun itu belum lama, bangunnya lama banget nih, hampir 2 tahun sih. Oke. Ini dulunya tempat apa ya mas? Jadi yang awal itu gini, ini kan teman saya ngajakin ke sini. Oke. Rif, kamu ke ini dulu deh, ke Kulon Progo ngapain? Iya. Ngapain? Nah, ada tempatnya bagus, Iya. tempat bagus gitu. Udah tak ke sini, cuman dulu ada pendopo. Yang ini pendapatnya? Ya, pendopo ini. Belum kayak sekarang ini, terus wah ini bagus banget gitu. Ayo gimana? Digarap Ini udah. dulunya balai atau gimana? Enggak kayak gitu. Milik orang berarti? Enggak, person. Person. Dulu ya tanah kosong dibangun kayak gini. Oke. Oh, kayak gitu. Terus untuk jam open close-nya itu jam berapa mas? Kita opennya jam 10. Biasanya kalau awal-awal itu 9 awal itu makanan berat belum ready, ready-nya di jam setengah 11 sampai jam 11. Yang ready awal itu biasanya cemilan sama minuman. Oke, berarti kopi juga belum ready? Kopi udah ready semua. Oh, kopi udah ready? Iya. Oke. Kopi ready semua. Berarti cuma makanan beratnya aja? Makanan berat yang belum. Untuk close-nya jam 10, last order jam 9. Oke, last order jam 9, close-nya jam 10. Ya. Berarti kalau udah misalnya jam 9 lebih berapa gitu udah nggak bisa order? Udah nggak bisa. Udah nggak bisa? Bahkan kalau Sabtu Minggu ini aja mungkin ada ini ya, efek ini ya, karena orang pada takut keluar ya. Biasanya kalau Sabtu Minggu itu saya jam setengah 5 sampai ke jam 6 itu biasanya tutup dulu.
habis maghrib baru buka untuk tamu umum karena Oh, over capacity. oke. 400 orang masuk full. Full. Nggak ada parkir Oke. Oh, kayak gitu. Sekarang baru ada pengembangan di atas tuh Oh, buat pengembangan. parkir sama lesehan. oke. Berarti besok mau buka lesehan juga? Ya, sama di sini ini nunggu sawahnya dulu. Oh, Setelah sawah ini sawah yang terakhir nanti ya ini. oke. Yang di sini nanti sawah yang terakhir. Next pertengahan tahun besok paling untuk langsung dikeringin. Itu ada berapa tingkat gitu, ada 3, 4. Oke. Buat lesehan itu lebih bagus juga di sini. Berarti ini udah ditembusi ya? Sudah. Kalau ini sudah. Kayak gitu. Ya, terus untuk latar belakang kenapa mendirikan usaha kopi gitu? Latar belakangnya kenapa? Karena dari dulu seneng ngopi atau gimana? Ya, ini orang ngopi orang nggak asik. Kalau ngobrol nggak ngopi, nggak asik ya? Asik ya, makanya udahlah daripada ngopi-ngopi di tempat lain. Oke. Ya kan, mendingan buat sendiri ya. Iya. Buat sendiri gitu kan lebih asik juga. Ada teman-teman misalnya yang pada mau ke sini. Iya. Ya udah Ya sambil sambil jalan. pas buka kebetulan respon pasar juga bagus ya, Iya. kenapa nggak dimaksimalin gitu kan, bagus juga. Berarti memaksimalkan peluang yang ada. Bagus sih menurutku. Maksimalkan peluang sih Mbak. Ya kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi melanjutkan pertanyaan yang tadi Mas. Kira-kira sekarang Masnya sudah berapa karyawan yang ada di sini Kopi Ambirono? Nah, kalau karyawan di sini itu ada 30 kurang lebih. 30. 30 tuh ada parkir, termasuk parkir ya, termasuk Oke. parkir kurang lebih ada 5 orang ya. Oke. 5 orang di sini kurang lebih ada 24 lebih, 24-an ada freelance juga itu freelance. Oh, 2 freelance. orang, iya. Ada freelance-nya? Ada Sabtu Minggu itu ada freelance, ada nambah 3 orang. Oh, 3 oke. orang. Kalau nggak ngandalkan freelance nggak Oke. ke cover. Kalau yang untuk yang masak sendiri kira-kira berapa? Yang masa 7. Yang masak 7, terus waiters? 7 orang, selebihnya waiters sama Oke. ada barista, ada berapa Barista. juga, ada bagian depan kayak gitu sih. Untuk ibu-ibu ya total segitu sampai 30 sih. Oke. Sampai 30. Kalau yang masak itu yang ibu-ibu. Ya, nih bagian masak yang ibu-ibu, terus yang bagian depan itu Yang anak-anak muda-muda. muda, Oke. Mungkin kalau yang lebih tua lebih ini ya pengalaman untuk masak mungkin. Ya pengalamannya lebih banyak juga sih nek yang muda. Soalnya kan nek sekarang nek yang apa namanya itu yang masak nek anak-anak muda kan Iya. emosinya nggak stabil tuh. Oh iya, pengaruh emosi juga ya. Iya. Kalau mereka kan udah punya keluarga jadi enak aja. Iya. Terus untuk dulu pasti kan sebelum berkembang pesat pasti ada kendala gitu. Kendala untuk yang mengembangkan Kopi Ambirono ini apa Mas? Biasanya kayak gini kendalanya di SDM sih. Oh SDM, ya. Biasanya saya kan SDM-nya itu prinsipnya pemberdayaan SDM, dan itu nggak mudah, butuh apa ya, mentoring yang Training. spesial itu, training yang spesial gitu. Aku pun itu terjun langsung sendiri, nggak ada yang mentorin, aku mentorin sendiri kayak gitu karena apa ya, mungkin orang lain nggak sesuai sama yang kita harapkan, kita sendiri kan tahu apa yang harus dilakukan. Tahu. Kayak gitu sih. Oke. Berarti yang benar-benar dari awal itu Masnya sendiri yang pegang. Oke. Berarti ini Masnya sendiri yang punya Kopi Ambirono. Ya. Tanpa campur tangan kakak. Kalau di sini kita berdua. Berdua? Iya, berdua saya. Dengan pasangan? Ya, sama mitra saya juga. Oke. Terus aku lihatnya kan termasuk viral ya di media sosial sih menurutku Kopi Ambirono ini. Nah, terus Masnya ini pendapatnya seberapa pengaruhnya teknologi untuk mempromosikan Kopi Ambirono ini, Mas?
pengaruh banget sih. Kalau saya tuh menghindari yang dia cetak segala macam. Oh gitu. Cuman ada ya lebih main digital sih. Digital. Digital itu dimulai dari website, Ya. terus yang paling gencar itu Instagram. Instagram gitu sih. Nah, yang cetak itu enggak, mendingan saya alihkan cost-nya ke digital gitu. Oke, berarti ini udah ada Instagramnya juga. Udah, Namanya apa, Mas? Kopi Ambirono Instagram. Kopi Ambirono. Oke. Kopi Ambirono, tulisannya biasa aja. Ya, Kopi Ambirono. Nah, terus mungkin Masnya apakah ada planning nih gitu untuk membuka cabang Kopi Ambirono? Cabang insya Allah kemungkinan ada 2 sih. Yang udah di depan mata kemungkinan ada 2. Insya Allah nek rezekinya ya mungkin terrealisasi bisa 2 sih. Di sini sama di Daerah utara 1, utara, oke. tengah 1, ya kurang lebih kayak gitu. Yang udah Oh, di yang plan Jogja Kota. Yogyakarta. Oke. Yogyakarta. Kalau di Kulon Progo baru ini. Kulon Progo iya baru ini. Kulon Progo baru ini. Emang ini masuk area nanti sisi barat Jogja Oke, sih. sisi barat Jogja. Ya. Yang selatan mau mana? Wonosari. Itu masuknya timur nanti. Oh, Wonosari. maksudnya itu timur. Tapi Oke. belum sih. Kemarin udah ditawarin juga di Breksi ada tuh, tapi Ada lagi di proses. Breksi. Ya. Rencana bisa 4 titik, 5, 4 titik. Ya, yang titik-titik ramai ya mungkin. Ya, Jadi, tadi kan Masnya kan sudah menjelaskan untuk teknologi itu berpengaruh banget ya buat Kopi Ambirono. Ya. Nah, ini untuk dari Kopi Ambirono ini mempengaruhi nggak bagi masyarakat menurut Masnya? Masyarakat di sekitar sini. kalau masyarakat yang pertama mereka senang dengan Oke. adanya Kopi Ambirono. Welcome banget gitu. Welcome banget. Kemudian dengan adanya Kopi Ambirono juga pertumbuhan ekonomi masyarakat di sini itu ikut naik juga. Oke. Karena bahan baku saya itu kurang hampir 70% itu lokal semua yang kelola. Oke. Mulai dari pisang, terus ada geblek juga itu, ada mendoan, ada singkong, terus supplier sayur-sayur segala macam itu lokal semua. Dari Ya. sini, desa sini. Dari desa semua. Oh. Orang kampung, orang sekitaran sini semua ini yang Berarti yang kayak kelola. mendoan itu kan dari tempe, berarti ada yang membuat tempe gitu. Ada. Oh. Jadi masing-masing ada supply-nya. Oke. Dan itu pun sebelum masuk aku harus jaga quality dulu. Oke. Kayak gitu. Berarti udah ada kualitasnya segini, standarnya Harus segini. standarnya gitu. Mereka udah tahu standar. Ya udah harus buat seperti ini. Oke. Kayak gitu. Kalau misalnya nggak masuk standar, aku nggak mau ngambil. Kayak gitu. Tegas seperti itu. Oke, mungkin ini nanti per petani masukin ke pengepulnya gitu, seperti itu. Ya, Sistemnya. jadi misalnya kayak pisang. Pisang kan area sini udah keblok semua nih. Oh, yang di situ Ada yang situ. tak pasrahkan, ada satu orang sini, orang atas itu. Jadi misalnya kalau masyarakat pun punya pisang nih, dia harus store nggak langsung ke saya, Oke. lewat yang tak percayakan. Di situ dia yang supply ke sini nanti. Gitu. Oke. Tapi bagus sih, ini pisang lumayan bagus. Oh, pisang di sini bagus. Kepok yang dipakai di sini kan kepok. Kepok. Ini. Masaknya pun beberapa hari baru bisa dipakai. 4 lah, minim 3 hari. 3 hari. Maksim ya 3-4 hari harus sudah bisa digoreng kayak gitu. Terus pasti kan ada seorang pengusaha tuh pasti punya target ya Mas. Kalau misalnya Masnya itu target yang belum dicapai itu apa? Ya ngalir aja sih Mbak. Nggak ada ditarget-targetin, Ya, oke. ngalir aja. Yang penting lakukan sesuai yang di plan gitu. Oke. Itu aja sih. Berarti Masnya Konsisten. urut sama planningnya gitu. Ya. Oke. Terus menurut Masnya nih, apa sih yang membuat Kopi Ambirono ini bisa ramai gitu? Biar pemirsa di sini tahu keunikan dari Kopi Ambirono itu apa? Yang bikin ramai di sini makanannya Mbak. Makanannya, oke. Alhamdulillah makanannya enak. Kalau untuk makanan berat itu ada lode-lode, ada yang paling jarang-jarang di tempat lain ada itu lode kluih kayaknya. Lode kluih. Itu bisa dijelaskan Mas, misalnya teman-teman belum tahu.
Jadi kalau lodeh kluwi itu apa ya, nangka Oke. nangka hutan apa ya, Nek? Jadi kan ada Nangka yang duri. kecil itu ya mungkin? Iya, yang kecil-kecil. Oke. Sejenis, jadi sebangsa bukan nangka sih dia. Sejenis nangka tapi yang agak kecil-kecil Kecil gitu. itu, iya. Nah, itu terus yang nangka kan terlalu gede-gede Iya. banget, kalau dimakan agak keras, dia lebih lembut. Ya, itu enak banget dan itu pun pilihan. Jadi ada yang kecil itu nggak bisa dipakai, itu cuman daging apa sih itu, isi dalamnya agak isi dalamnya doang, itu kayak model batoknya apa sih itu. Terus kalau yang gede banget itu nggak bisa, jadi yang dipakai itu yang di antar pertengahan itu. Oke. Kayak gitu. Berarti- Nah, yang gede banget nggak bisa dia keraskan, nanti jadinya kayak gori itu nangka muda. Oke. Berarti benar-benar harus dipilih ini ya. Ya harus dipilih, saya pun udah dapat yang penyuplai juga sih. Oke. Kebutuhannya banyak. Terus dari tadi aku belum tanya nih Mas, kenapa kok bisa dinamakan kopi Ampirono? Nah, sedangkan Ampirono itu kan dalam bahasa Jawa artinya diampiri. Ya Ayo mungkin kesini biar gitu. Biar orang apa kesini. ya, biar rame sih. Oh. Jadi nggak usah kesana kesini aja. Oh, iya. Jadi untuk bahasa Indonesianya Ampirono itu diampiri, mampir. Pokoknya mengajak teman-teman di sini di situ biar mampir ke sini gitu. Iya kan Mas? Terus untuk pelanggannya nih Mas, customernya ini untuk customer dari kalangan mana aja Mas? Nah, saya biasanya kalau main itu usahakan targetnya pasar umum sih. Oke. Pasar umum itu ya itu tadi. Semua usia. Semua usia, semua kalangan masuk semua. Target saya pasar umum. Oke, pasar umum. Berarti nggak hanya buat nongkrong-nongkrong untuk anak muda gitu, nggak hanya kayak gitu. Enggak. Karena di sini masuk anak muda masuk, orang tua masuk, Oke. semua kalangan masuk kalau di Oke. sini. Terus yang belum aku tanyain juga dari tadi nih, apa aja sih menu yang ada di Kopi Ampirono biar teman-teman tahu gitu? Menu kopi Ampirono yang pertama dijual itu adalah kopi. Oke, namanya juga kopi ya. Ya, kopinya ada beberapa jenis, termasuk Oke. kopi jos yang paling Kopi Jos yang kayak di Jogja itu di yang Jogja terkenal persis, itu? persis, nggak ada oke. beda sama sekali. Heeh. Mungkin rasanya lebih enak di sini mungkin Oke. sama yang di Jogja. Bisa dibuktikan, udah dibuktikan juga teman-teman gitu. Karena ada tambahan resep saya gitu. Oh gitu, berarti Jadi agak beda sama yang di Jogja gitu. lebih punya cita rasa sendiri. Ya, jadi agak lebih mantap gitu. Oke. Kayak gitu. Terus ada kopi lain juga, ada kopi Menoreh, ada Merapi, ada kopi Kloto juga di sini kita jual gitu. Terus yang paling enak itu ya itu tadi Mbak, lodehnya. Lodeh. Sama cemilan-cemilan itu enak banget. Ini Untuk komplit. cemilannya itu Ada pisang tempe, goreng, pisang, tempe mendoan, singkong, geblek. geblek. Geblek itu daerah sini asli. Ya Kulon Progo punya. Iya. Geblek Jadi itu untuk- makanan khas Kulon Progo. Oke. Jadi nih di sini tuh spesialisnya itu spesialis deso. Oke. Kayak gini lah nih, sejuk banget nih. Heeh. Sejuk banget, anginnya tuh sulir. Pemandangannya sulir. juga bagus. Makin sore itu makin keren. Untuk yang kalangan itu kan nggak cuman, berarti kan nggak hanya orang dari Jogja aja ya mungkin yang kesini. Ya, nah di sini tuh DIY Jateng kayaknya. Kalau DIY untuk Jateng. musim liburan itu biasanya udah luar kota yang banyak juga. Oh, luar kota. Ya. Oke, Magelang, Purworejo. DIY Jateng itu bisa hari biasa kayak Sabtu Minggu gitu. Mm-mm. Biasanya itu dari Wates, dari Oke, Magelang, oke. dari Jogja, Klaten. Klaten. Ya umum sih macam. Terus kalau misalnya ada weekend gitu, Iya. long session gitu, biasanya tamu-tamu luar juga sih Oh, dari yang tamu-tamu dari luar. Jakarta, Bandung, Jawa Oh, Timur. ada yang oke. Mungkin merantau ke dari rantauan ke sini langsung mampir Enggak, gitu. biasanya mereka tuh mantau Instagram sih kadang. Oh. Udah mereka kan mesti punya Instagram account Oke. Jogja kan ada beberapa banyak tuh. Oh iya. Aku kan main di sana juga, mungkin mereka lihat di situ ya Oke. udahlah. Ketika mereka ke Jogja mungkin bisa dijadikan referensi Oh, mereka. oke. Oke. Berarti liburan maksudnya orang dari luar Jogja liburan pasti biasanya mampir gitu. Ya, benar. Kayak gitu tuh. Nek liburan ya lebih ramai lagi. Iya. Oh, yang seperti dikatakan Masnya tadi sampai luber-luber. Nah itu Sabtu Minggu hari biasa aja udah luber-luber. Hari biasa aja Sabtu Minggu udah tutup biasa. Oke. Tutup di jam, biasanya tutupnya jam 4:30 sampai jam 6.
Kalau untuk weekend? Iya, weekend. Bisa tutup sementara gitu. Karena nggak ada tempat parkir juga nggak ada. Kayak gitu. Terus untuk menurut masnya ini kan lagi gencar-gencarnya virus itu ya. Menurut masnya itu mempengaruhi nggak Nggak ada untuk sih. kopi Ambirono? Nyatanya rame-rame aja. Oke. Nah di sini ya fine-fine aja sih rame aja karena mungkin tempatnya juga lebih apa ya Outdoor ya kan? outdoor. Iya. Nah, ya alhamdulillah sehat gitu kan. Hijau, kita pun jaga kebersihan. Iya. Oke. Tiap pagi udah ada yang bersihkan, ada yang nyiram-nyiramin. Oke. Selain karyawan juga mereka udah punya job desk juga untuk membersihkan, tapi kita ada orang khusus juga untuk membersihkan sebelum Oh jam gitu. buka. Oh ya. Untuk stand-stand cuci tangan pasti udah Ya banyak pojok di sini. ada. Oke. Mau masuk aja di sini nih ada. Oke. Situ ada tiap pojok hampir 10 titik kalau nggak salah. Oh ya. Ya, belum sama yang di toilet lagi banyak. Di sini ada, di pojok sana ada, pojok sini ada. Ada berapa nih? 1, 2, ada 10-an kalau nggak salah. 10-an. Oke, Lebih berarti ya, 10 lebih. jangan khawatir ya berarti. Kalau untuk cuci tangan di mana-mana ada. Air mengalir. Iya. Terus untuk fasilitas sendiri yang ada di Kopi Ambirono itu apa aja, Mas? Pertama parkir mobil luas. Parkir mobil Parkir luas. motor luas. Parkir motor Toilet luas. bersih. Toilet. Musolanya itu bersih besar. Ada musolanya? Iya. Oh. Ada musolanya besar, makanya kalau teman-teman yang muslim Ya. mereka nggak ragu untuk melanjung ke sini ketika di sore hari karena bisa sholat berjamaah juga di sini sama Oke. yang lain kayak gitu. Biasanya kalau sore-sore udah ramai tuh yang sholat berjamaah. Untuk wifi gitu udah ada? Di sini no wifi. Oh, no wifi. Iya, di sini no wifi, bukan apa ya? Banyak yang nanya, Mas kok nggak ada wifi, itu cuma 1-2 aja, tapi ya sayang sih tempat sebagus ini nih Iya. cuman dibuatin main gadget Oh, buat iya. apa gitu. Iya. Oh, Nah, oke. ya kan di situ. Saya punya alasan sendiri kenapa Iya. nggak ada wifi di situ. Karena itu Oh, biar untuk orang asik memaksimalkan lah, lebih bagus bersengkrama sharing. langsung Iya. gitu ya. Oke. Ya di kota udah mainan gadget, masa di sini mainan gadget juga gitu. Padahal di sini mau liburan, mau ngobrol Ya gitu. di sini dibuatin have fun, tempat yang bagus kayak gini kenapa nggak dimaksimalin? Oke, Untuk jadi sharing. jadi untuk memaksimalkan liburannya gitu. Oke, terus ini kan pelanggannya tuh lumayan banyak ya, Mas, banyak Ya. banget malah gitu. Responnya dari pelanggan itu sendiri gimana, Mas, untuk kopi Ambirono ini? Nah, responnya itu ya senang. Pertama Iya. kesannya itu murah gitu. Oke. Makan 25.000 itu bisa dapat semuanya, 25 sampai 35 itu udah dapat semua Iya. menu yang ada di sini sih. Iya sih. Baik kopi, teh itu udah dapat, prasman, cemilan itu udah dapat semua. Oke. Nah di tempat lain kan masih mahal. Iya. Ya nggak membandingin, tapi emang di sini yang dirasakan teman-teman di situ Emang murah. oke. Tapi kualitasnya tetap Kualitas bagus. tetap. Ya murah kan belum tentu kualitasnya nggak bagus gitu. Enak kok. Terus untuk barangnya sih, Mas, barang yang kayak kopi itu emang dari sini asli atau ada tambahan dari luar kota atau gimana? Nggak ada, lokal Nggak ada? semua. Lokal semua. Kopi itu lokal semua, nggak ada. Kalau orang lain ya lokal semua. Ngapain kita di Jogja jualin kopi luar gitu? Harusnya Oke. kan kita Jogja ya udah Ya udah, ambil dari Jogja. ambil dari Jogja, kopi Jogja, biar Oke. ekonominya yang mutar di sini aja gitu. Ngapain Oke. ambil di kopi-kopi lain? Toh pengunjung juga ya nyatanya sekarang pada senang tuh kopi lokal. Oke. Kalau di sini Masnya ambil di mana? Di Kulon Progo ada? Saya buat sendiri. Oh, Masnya buat sendiri. Iya. Nah, Oke. kopinya buat sendiri, terutama kayak kopi jos itu buat Iya. sendiri juga. Oh, Masnya produksi. Kita punya produksi sendiri. Oke. Untuk yang kopi jos itu mungkin sama ya kayak yang ada di Malioboro gitu. Sama aja. Sama aja. Kalau untuk kopi jos sama aja. Oke. Terus ini pertanyaannya agak berat tapi Masnya boleh jawab boleh enggak? Kalau untuk omset per bulan itu diibaratkan aja bisa beli apa gitu mungkin.
Ya naik omset ya biasa nih, usahakan naik turun Oke. udah biasa sih. Tapi alhamdulillah bisa bayar karyawan. Oke. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa bayar karyawan, yang penting itu ya Mas. Nah kalau kita di sini kan masih pemberdayaan Mbak, Iya. pemberdayaan SDM Iya, juga masyarakat di banyak, sekitar sini iya. ya. Tapi prinsipnya bukan di ekonominya sih. Iya. Ya prinsipnya bukan apa yang kita dapat dari sisi materi sih. Iya. Kayak gitu, tapi gimana caranya bisa area tempat sini bisa berkembang. Oke. Gitu. Dulu kan nggak ada yang tahu tempat sini. Oh iya. Iya Nggak sih ada yang saya tahu tempat tahu. sini. Ketika ada Kopi Ampirono, tempat di sini bisa ke explore gitu. Iya. Aku pun promosikan, bantu promosi juga wisata-wisata atas gitu teman-teman. Oke. Kayak gitu. Terus tadi kan saya belum tanya nih, kenapa kok Masnya itu lebih memilih makanan yang tradisional, nggak yang fast food mungkin kayak gitu? Yang pertama senang ya. Yang pertama itu ya itu sih, senang sama makanannya kayak gitu. Ya enak aja gitu nih makan makanan deso Sesuai gitu. mungkin sesuai dengan masyarakat sini ya, mungkin Iya. nggak bisa. Iya sih, masyarakat Jogja kan senang juga yang Iya. masakan-masakan seperti ini. Iya. Kayak gitu. Tapi prinsipnya mau masakan apapun itu rasa paling nomor satu sama Rasa, harga sih. oke. Gitu. Kalau rasanya juga nggak enak ya orang nggak mungkin bisa balik. Iya sih. Nah, di sini kan bisa mereka bolak-balik gitu. Iya. Seminggu bisa 3 kali, seminggu sekali. Udah di schedule. Oh minggu Iya. ini saya ke sana. Oh 2 minggu lagi aku ke sana. Oh 3 minggu lagi aku ke Kopi Ampirono. Oh 1 bulan lagi aku harus ke Kopi Ampirono. Oke. Rasa dan pelayanan yang mungkin untuk Ya, yang dua-duanya. kalau saya itu paling penting rasa sih Mbak. Rasa dulu. Oke. Pelayanan itu mesti tiap tempat itu punya standar masing-masing. Oke. Kayak gitu. Terus karena itu kan lebih fokus ke makanan tradisional ya. Apakah ada planning untuk memasukkan yang makanan modern gitu Mas? Nggak ada sih. Nggak ada. Tetap Tetap. setia sama paling ada penambahan sayur Oke. aja sih. Oh sayur. Penambahan Nah, sayur. Biasanya Sabtu Minggu kita ada tambahan beberapa sayur. Ada Oke. sayur apa namanya itu? Daun pepaya, ada Iya. daun singkong, ada beberapa jenis kalau nggak salah 4 atau berapa. Ada pecel juga. Oke. Lebih variatif sih. Tapi untuk makanan utamanya, sayur utamanya itu lodeh-lodeh sih. Oke. Terus untuk planningnya ini kan karena ini ramai banget ya Mas. Masnya itu ada planning untuk open 24 jam nggak? Oh nggak ada. Nggak ada. Udah segini aja udah cukup. Segini aja udah cukup. Nah, banyak tiap hari kesini saya buka 24 jam. Ya Mas ya. Ya mungkin kalau misalnya ada planning itu. Karena kebanyakan kalau misalnya di kota itu opennya 24 jam gitu loh. Sekarang kota udah pahit, Jogja itu udah pahit sejak adanya itu sih. Sekarang Jogja itu teman-teman pelaku usaha Wirausaha, kopi iya. di sana Oke. maksimal jam 1. Oke. Oh gitu. Tadinya 24. Iya. Kendalanya biasanya di SDM sih. Iya. Kendala pertamanya di SDM, SDM. karena jarang-jarang juga orang, ya ada batasan waktu orang untuk istirahat. Iya sih. Oh berarti di Jogja aja ini ya mentok jam 1 sekarang. Untuk yang satu Jogja sekarang nggak ada yang 24 jam sekarang. Oke. Legend ya itu ada beberapa teman-teman Iya. itu udah itu. Ini Masnya iya ada ini ya banyak temennya yang usaha kopi gitu, kenalan-kenalan gitu. Banyak di Jogja tuh hampir semua kenal itu Oh gitu. pelaku usaha baik hotel, kopi, Oke. kafe gitu banyak, restoran banyak di sana. Terus itu biasanya teman-teman mungkin banyak yang kesini gitu karena kenal Masnya atau kebanyakan itu yang kesini malah yang nggak kenal gitu maksudnya yang pelanggan biasa. Yang ya kebanyakan kenal ya. Kebanyakan Nek, kalau teman-teman itu biasanya kenal. Iya. Diundang ketika mau open juga. Oke. Kita undang Mbak gitu. Oh iya. Diundangnya aku buka nih, datang ya. Ada juga teman kuliah Iya. nggak tahu ini saya yang ini, tiba-tiba ketemu aja di sini. Oh gitu. Kadang kaget mau ngapain di sini. Teman-teman kuliah. Oh. Kaget gitu. Oh gitu. Ada yang belum tahu Tahu terus. kalau saya yang Oh punya. gitu. Yang kuliah lah.
Oke. Oke Mas, jadi ini yang pertanyaan yang terakhir ya untuk Masnya. Apa pesan yang akan Anda sampaikan kepada orang yang ingin membuka usaha seperti Masnya ini, Kopi Ambirono? Gitu. Pertama harus punya tujuan. Oke, tujuan. Itu paling penting, tujuan. Udah punya Tujuan plan. membuka usaha gitu. Ya. Plan, oke. Apa namanya? Nggak asal buka, harus punya tolak ukur yang jelas gitu. Kalau nggak nanti rugi di awal gitu. Oke. Oh, Aku dulu pernah membuka usaha, ambisinya luar biasa, tanpa tolak ukur yang Oke. jelas, ujung-ujungnya kita sendiri yang merugi. Oke. situ. Berarti harus benar-benar matang gitu. Ya kita harus punya ilmu di situ gitu, nggak asal buka gitu. Oke. Di situ sih. Dan yang penting ya banyak-banyak berdoa, tetap selalu semangat. Iya sih, kalau kayak gitu tuh yang penting semangat ya. Pasti ada jatuhnya mungkin ya Mas. Jatuh Jatuhnya bangkit. udah banyak. Ya udah biasa, have fun aja gitu. Oke. Emang resiko Berudah dunia usaha ya seperti itu. Nah yang nggak mau jadi pengusaha ya udah jadi pegawai aja. pegawai aja. Enak di kantor dapat duit. Tapi kan hidupnya monoton. Iya. Kita kan hidupnya penuh Lebih tantangan. menantang gitu. Iya sih kalau untuk memilih usaha. Oke, terus ini yang terakhir, pesan untuk anak-anak muda yang ada di Indonesia gitu. Apa Mas? Kan kebanyakan anak muda di Indonesia tuh menurutku hidupnya terlalu santuy, enjoy gitu loh. Ya nek saya tuh untuk anak muda apa ya, banyak belajar sama yang senior. Oke. Tetap rendah hati gitu ya, sama ya itu tadi apa ya, Kembangkan lebih menghargai orang lain. Kadang minat kita bakatnya ya. kadang nek anak-anak muda itu kan ya mohon maaf ketika misalnya punya sesuatu wah udah songong laga Iya, padahal nggak tahu usahanya siapa. ya kan biasanya kayak gitu. Iya, Ya saran saya ya rendah hati. low profile aja lebih asik sih. Kayak gitu. Oke, jadi udah selesai. Jadi sharing-sharingnya sama Mas Sarif ya. Mas Sarif, owner dari Kopi Ambirono. Thank you Mas udah mau sharing sama kita semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi teman-teman yang ada di sana yang nonton video ini, atau teman-teman yang ada di luar yang mau mengembangkan usaha seperti kopi yang seperti Kopi Ambirono seperti ini. Ini boleh ditampilkan di YouTube kan Mas? Bisa. Oke. Jadi kapan-kapan saya mau mampir ke sini lagi Mas. Iya. Oh. Bisa toh? Bisa. Oke. Thank you udah nonton videonya. Jangan lupa di like dan subscribe guys. Jadi tunggu aku untuk buat video yang selanjutnya. Mungkin kita bakalan jalan-jalan ke tempat lain gitu. Thank you, bye bye.